Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau bikin video sharing sama kalian soal suka duka pakai Sony Xperia X3 di tahun 2023. Tapi ngomongin dulu dari segi harganya. HP ini tuh dulunya seri flagship ya dari Sony pada tahun 2018 yang harganya tuh kurang lebih di 13 jutaan. Sekarang cuman 1 jutaan guys di tahun 2023. Kondisi second harganya cuman kurang lebih 1,5, ada yang kurang ada yang lebih gitulah tergantung kondisinya. Ya, kira-kira HP ini masih worth it nggak sih buat dibeli dipakai di tahun 2023 yang kalau dari segi usianya memang udah tuir ya. Tapi jangan salah. Yaudah kita bahas. Oke guys, aku mulai dari segi sukanya dulu pakai HP ini. Suka pertama adalah dari segi desain dan bodinya. Ya, untuk HP dengan modal 1 jutaan ini dari segi desain sih masih menyenangkan banget guys. Untuk tampilan depannya kalian bisa melihat aja. Ini layarnya udah ngelengkung tepinya alias 8K gitu. Jadi memberi kesan mahal, premium, flagship gitulah ya. Karena HP kelas bawah nggak mungkin bikin layar seperti ini tuh. Layarnya ngelengkung guys. Jadi ini mewah banget. Tampilnya keren parah banget. Untuk backdoornya dari segi desain ini sebenarnya relatif ya, ngomongin desain tuh setiap orang beda-beda sukanya. Tapi yang pasti HP ini punya karakter, nggak kayak HP pasaran zaman sekarang. HP ini juga punya kelebihan dari segi materialnya yang sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Ini kaca ya, jadi mengkilap banget kalau dilihat-lihat, apalagi kalau posisi agak bersih. Tuh di bawah terik, udah gila, kinclong parah. Ini bener-bener memberi kesan premium, mewah, mahal, modal 1 jutaan. Dapetin HP dengan desain seperti ini nih worth it banget sih, enak banget. Dan untuk pegangnya juga ini nyaman banget, tergolong HP yang compact guys. Di tahun 2023 nyari HP compact susah, HP ini termasuk compact, pegangan nyaman karena berkat layar yang lengkung, ditambah lagi belakangnya juga ngelengkung. Aduh. Oke guys, lanjut ke suka yang kedua di HP ini adalah dari segi layarnya. OLED HDR, terus layarnya 6 inch dengan resolusi 1400 kali 2800-an p alias ini udah kuat HD ya, bukan cuman Full HD doang. Kerapatannya di 537 ppi Corning Gorilla Glass 5. Ini bagus banget sih. Kalian bisa lihat tuh warna merahnya, warna birunya, warna putihnya, warna hitamnya ini benar-benar tajam banget dan pekat banget. Jujur untuk OLED si X3 ini menurut aku sedikit lebih bagus dibanding Xperia 5, terus HP flagship yang pernah aku coba kayak Pixel 4 series, Pixel 3 gitu. Terus Samsung S10 juga. Itu untuk kesan langsung ya, kesan mata gitu. Lebih enak di sini guys, karena di sini tuh itemnya pekat banget. Warnanya gonjreng banget tuh, kalian bisa melihat. Padahal ini settingannya masih settingan standar guys. Tuh mode profesional, mode standar, mode super hidup. Alias ini layarnya udahlah buat harian tuh nyaman banget guys. Nonton-nonton sosial media, ngeliat foto yang bening-bening, brightnessnya juga terang, view angle-nya bagus. Kalau dilihat dari serong tetap tetap tajam, warnanya tetap bagus gitu. Ini layarnya bener-bener menyenangkan banget sih. Oke guys, selanjutnya suka yang ketiga di Sony Xperia XZ3 ini adalah dari segi kameranya. Ya model 1 jutaan. Kalau kalian tuh tipe orang yang suka bikin story, video perjalanan, ataupun suka bikin konten tipis-tipis, ini bisa jadi rekomendasi buat yang versi low budget 1 jutaan gitu. Untuk resolusi 19 megapiksel, lensanya no gimmick, cuman satu aja tapi kualitasnya mantep. Untuk foto pencahayaan cukup, ini gambarnya bagus banget, tajem banget dan warnanya natural parah. HP Sony mah nggak usah diragukan lagi kalau ngomongin natural. Warnanya itu apa adanya banget. Fokusnya juga berasa tajem, gambarnya detail gitu. Untuk foto malam hari ini juga masih bagus. Untuk modal 1 jutaan, noise-nya minim. Terus warnanya tetap hidup dengan gambar yang tajam juga. Mode malamnya ini otomatis ya. Oke guys, dan ini adalah hasil video dari Sony Xperia XZ3 di resolusi 1080p 30 fps. Sebenarnya bisa 4K 30 fps ya guys ya. Cuman aku settingnya selalu di resolusi 1080p karena editing aku tuh mentok di 1080p gitu. Dan di fitur ini juga stabilisasinya jauh lebih stabil dibanding yang 4K guys. 1080p intinya buat rekam-rekam tuh enak lah. Penyimpanan juga nggak gede-gede amat ya, kalian bisa lihat hasil videonya seperti ini, stabil dan fokusnya seperti ini guys.
Fokusnya sih yang aku lihat masih kenceng-kenceng aja ya. Tuh, set smooth banget ya. Oke guys, dan ini hasil dari kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Ini juga sudah ada fitur stabilisasi ya, bisa di setting aktif pintar ataupun standar doang. Kalau yang super aktif ini kayak crop, tapi hasilnya memang stabil banget. Kalian bisa melihat warnanya juga bagus. Yang pasti ini masih dapat rasa fleksibnya lah ya. Fokusnya juga enak, warnanya juga natural. Mikrofonnya juga bagus guys. Hasil videonya masih enak buat bikin video vlog-vlog apa ya, simple gitu ya guys. Oke guys, selanjutnya suka yang keempat yang aku rasain juga di HP ini adalah dari segi performanya. Ya kalau ngomongin HP mantan flagship mah nggak usah ragu ya soal performa, karena HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 845 dan itu chipset flagship 2018 yang dipakai juga di HP flagship kayak Pixel 3 series gitu, banyak lah. Ini untuk pengalaman yang aku pakai, meskipun aku tuh cuman sosial media doang sama main ML, tapi untuk harian ini HP tuh gesit banget, multitasking, buka tutup aplikasi, dan sentuh sana sini tuh nggak ada kayak nge-lag-nya atau lemot-lemot sama sekali, nggak ada. Alias udah kayak pakai HP leading aja gitu, lancar aja gitu. Kalau di-compare dengan HP 1 jutaan zaman sekarang jelas beda sih. Kalau buat main game juga beda guys. Aku main Mobile Legends aja memang. Tapi di sini grafisnya bisa sampai ultra dan udah jelas enak banget. Nggak ada delay, terus nggak ada nge-lag. Terus pokoknya performanya tuh udah enak banget lah buat gaming lah. Aku pakai HP ini juga buat latihan Hero Funny juga. Apa layarnya terus performanya tuh gesit itu. Buat latihan apa hero-hero fast hand ini performanya masih bagus gitu guys. Oke guys, selanjutnya suka yang kelima yang aku rasain juga di HP ini. Ini tuh cukup mendukung buat harian gitu guys. Apalagi kalau bukan speaker ya. Ya, kalau kita beli HP 1 jutaan zaman sekarang, speakernya kan cuma satu ya. Dan kualitasnya pun kayak ya cempreng-cempreng gitulah. Suaranya masih kasar gitu guys. Tapi di Sony Xperia X3 ini udah ada stereo speaker atas sama di bawah dan hadapnya itu ke depan. Ini yang aku suka banget dari HP Sony dari dulu. Speakernya itu ngadepnya ke depan guys, bukan ke bawah gitu. Jadi untuk dipakai tuh suaranya langsung ke muka kita, nonjol gitu, nonjok gitu. Jadi enak banget. Ini tentunya buat kayak dengerin musik, konsumsi sosial media, terus main game. Speakernya itu enak banget dan kualitasnya juga bassnya kerasa banget. Suaranya padet gitu, vokalnya jelas. Di sini ada fitur ala-ala apa dynamic vibration juga yang bikin HP tuh jadi geter-geter menyesuaikan alunan dari suara speakernya guys. Untuk dengerin musik ini kayak deng 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 deng, itu enak banget asli. Oke guys, dan aku sudah sharing sukanya ada 5 ya guys ya. Sekarang aku bakal sharing juga dari segi dukanya. Ya kalian harus tonton ini juga sebelum beli karena takutnya nyesel. Belum nonton dukanya, terus kalian beli, terus nanti ngerasain kayak gini nyesel, aduh parah sih. Ya, untuk duka pertama pada Sony Xperia X3 yang aku rasa ini simple ya, adalah fingerprint. Fingerprintnya tuh aneh banget nih. Kalau HP biasa kan fingerprintnya di sini nih. Tuh pas pas kamera nih enak banget. Tapi di HP ini agak ke bawah gitu. Harus gini-gini dan gampang banget nempel kamera. Kamera gampang bures, gampang kucel dan harus sering-sering dilap gitu. Ini pertama sih kayak fingerprintnya nggak enjoy banget peletakannya guys. Performanya juga nggak bisa dibilang kenceng-kenceng banget itu. Untuk di compare dengan HP zaman sekarang kayak sedikit lebih kenceng HP-HP zaman sekarang ya guys. Di sini tuh agak kayak nah gitulah. Oke guys, selanjutnya duka yang aku rasain setelah pegang HP ini fingerprintnya kurang nyaman. Aku juga ngerasain juga HP ini dari segi jaringannya tuh kalian bisa melihat ini benar-benar berduka banget sih 2023 di mana kita harus udah nyaman banget dengan jaringan HP, sinyal udah makin canggih zaman sekarang 5G gitu. Ini malah jaringannya kena blokir gitu. Ya ini jelas karena memang ini bukan HP resmi dan pemerintah udah memberlakukan pemblokiran email untuk HP-HP non resmi gitu. Aku pasangin Indosat, Telkomsel, SL, Smartfren, Axis, nggak ada yang bisa. Ini cuman pakai WiFi doang nih, WiFi rumah tuh.
Jadi ini cukup berduka ya, dan IMEI-nya juga nggak kedaftar jelas. Jadi ya ginilah guys, untuk beli HP begini kalian harus siap dengan resiko kebegal IMEI, keblokir jaringan gitu, auto wifi only. Kalian harus punya backup sinyal yang kedua, entah itu wifi ataupun hotspot dari HP lain gitu. Ini sebuah hal yang agak nakutin dan resiko buat dipakai jangka panjang. Meskipun sekarang dipakai masih aman, tapi kedepannya nggak tahu juga, karena ya gini resikonya beli HP ginian guys, jaringannya. Oke, selanjutnya setelah kena jaringan yang keblokir, aku pakai HP ini kan tetap dipakai, pakai wifi gitu, dan ngerasain kalau HP-nya ini baterainya boros. Ya, kalau di-compare dengan Android zaman sekarang yang punya baterai berkapasitas ada yang 5.000, ada yang 6.000, bahkan Tecno ada yang terbaru tuh 7.000 mah. Gila nggak sih? HP-nya cuma 3.300 mAh, umurnya udah 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 5 tahun coy. Ya, jelas ini faktor usia juga, faktor kapasitas juga yang cuman segitu. Aku ngerasain HP ini buat harian kurang sih, dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur aku cuman dapat screen on time di 4 jam 31 menit. Dan ini pakai jaringan WiFi ya. Kalau pakai jaringan data jelas lebih boros lagi, kemungkinan bisa di angka 4 jam sampai 4 jam kurang gitu. Dengan pemakaian ini juga ringan, cuman sosial media sama main ML paling cuman kayak 3 match gitulah guys. Dan ini dari baterai 100 ke 15% udah merah, perlu di charger lagi. Jadi screen on time-nya cuman 4 jaman gitu. Oke guys, selanjutnya duka yang terakhir yang aku rasain adalah dari segi panas. Ya, aku udah pakai HP ini cukup semingguan gitu, dan memang dari dulu user Sony Xperia dan X3 juga aku sering pakai. Memang HP ini diakui panas guys. HP-nya itu gampang panas, dan kalau panas ini kameranya overheat. Kameranya overheat, nggak bisa motret, nggak bisa dibuka, ini nutup sendiri kalau panas. Dan kalau buat main game, meskipun tadi aku bilang performanya bagus, tapi kalau lagi panas tuh waduh, patah-patah banget asli. Padahal aku cuman pakai wifi ya. Kalau pakai jaringan data itu gampang lebih panas lagi guys. Kalau kalian yang tangannya ini kayak gampang males pegang HP yang panasan, ini nggak cocok sih. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Sony Xperia XZ3 di tahun 2023 untuk pengalaman sekitar semingguan pakai. Ya kalau kalian punya pengalaman yang berbeda ataupun mau nambahin ataupun ngoreksi, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak sih, sebenarnya aku juga agak bingung ya, tergantung ya. Maksudnya kalau kalian memang nyari spek, nyari kamera buat konten tipis-tipis, terus nyari layar, nyari performa yang enak buat multimedia, layar, speaker gitu, dan desain juga bagus, ini cocok sih. Tapi buat orang yang butuh baterai awet, terus nggak mau ribet dengan jaringan yang bisa keblokir sewaktu-waktu, fingerprint yang kurang nyaman, terus nyari HP beginian juga susah, garansinya juga nggak tahu ini HP second 5 Jepang juga, itu agak nakutin sih. Kalau aku sendiri modal 1 jutaan ya tetap lebih milih HP beginian sih guys, karena ya memang aku tuh seneng sama kamera, layar gitu. Ini memanjakan banget lah pokoknya dari segi speknya. Ya videonya sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Terima kasih dan bye bye.